Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala syahrul Ramadan wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah al-mu'awana yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Moga-moga kita di bulan suci Ramadan ini selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan semakin bertambah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti menjadi umat yang mengikuti beliau masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pertemuan saat ini kita akan membahas tentang puasa, karena kita saat ini berada di bulan yang sangat berkah, yaitu bulan suci Ramadan, di mana dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa syahrul Ramadan syahrul ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan umatku. Maka kita hendaklah sangat sekali berbahagia, sangat sekali senang dengan bertemu bulan yang sangat berkah ini, di mana di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala mencatat amalan sunnah saja menjadi amalan wajib, dan amalan wajib akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga memang di bulan inilah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus bertambah semangat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus antusias, rasa kebahagiaan dan rasa kesenangan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tergolong man faraha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang, bahagia bertemu dengan bulan Ramadan ini, maka Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh dengan api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan, bagaimana kita semua umat Islam diwajibkan untuk berpuasa lewat firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, seruhan ini yang dikhitab oleh ayat ini, yang jadi audiennya adalah orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan terhadap kalian untuk berpuasa sebagaimana
umat-umat sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita tergolong menjadi orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini bagaimana di dalam kitab fikih terhitung tentang bagaimana kita berpuasa. Lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summu li ru'yatihi waftilu li ru'yatihi. Fa in gumma alaikum fa'milu iddata Sya'ban salatina." Nah, artinya berpuasalah karena ru'yat dan berbukalah juga karena ru'yat. Maka apabila terjadi di hari itu atas kalian semua bagaimana awan yang menutupi langit sehingga tidak terlihat daripada ru'yat, fa'milu, maka hendaklah sempurnakan iddata Sya'ban salatina, hitungan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Ya, artinya puasa Ramadan ini diwajibkannya ketika bagaimana sudah terlihatnya ru'yat. Nah, di mana di saat itu terlihat ru'yat, maka disitulah kita berpuasa. Walaupun tentang pemahaman daripada ru'yat ini sendiri berbeda. Ada yang melihat secara langsung, dan bahkan ahli hisab dengan ilmunya itu pun juga termasuk dikatakan daripada ru'yat. Karena ru'yat berarti bukan harus melihat dengan mata kepala, melihat dengan satu kecanggihan teknologi sekarang, kecanggihan keilmuannya, kepintarannya, keilmuannya, bisa dia sehingga melihat ru'yat itu sendiri. Itu pun juga dikatakan daripada ru'yat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa saja yang diwajibkan daripada berpuasa itu sendiri? Nah, sehingga dalam hal ini di dalam kitab fikih bahwa wa wujubus shaumi arba'atun, bahwa wajibnya puasa itu, wajib yang diwajibkan berpuasa itu terhadap 4 orang. Pertama, al-Islam, tentu orang itu Islam. Kembali kepada ayat tadi bahwa ya ayyuhalladzina amanu, yang diserukan, yang dihitab adalah orang-orang yang beriman. Maka ketiga orang itu belum dikatakan orang muslim, orang beriman, maka ia tidak wajib berpuasa. Nah, disinilah kadang-kadang kita yang hidup bagaimana di tengah-tengah masyarakat yang besar dan secara umum. Nah, bagaimana ketika kita mempunyai tamu yang lain keyakinan, maka di saat itu kita karena menghormati tamu itu sendiri, memberikan makanan terhadap orang tersebut, dikala itu kita tidak tergolong orang yang berdosa. Tetapi kalau kita sesama orang Islam, lalu kita memberikan makanan kepada orang muslim di bulan Ramadan, di dalam bulan puasa, maka kita tergolong orang yang mendukung orang berbuat maksiat. Maka adalah itu satu perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Tetapi kalau misalnya walaupun sesama muslim, kebetulan saat itu orang dalam musafir, dalam perjalanan, dan sangat jauhnya perjalanan orang tersebut, lalu ia sempat mampir di rumah kita, lalu ia di saat itu sedang tidak berpuasa karena sebagai orang musafir, maka walaupun seorang muslim, kita memberikan makanan terhadap orang tersebut, maka kita juga tidak dikatakan daripada orang yang mendukung daripada orang yang berbuat maksiat. Karena bagi orang yang musafir dibolehkan untuk tidak berpuasa
Apalagi kalau kiranya dalam perjalanannya ia sangat berat untuk melaksanakan daripada ibadah puasa tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama yang diwajibkan orang yang berpuasa itu adalah orang yang muslim, orang yang beriman, orang yang Islam. Maka kita harus bagaimana menekan kepada orang-orang muslim selama ia tidak dalam musafir, tidak tergolong orang yang musafir, dan orangnya juga sehat. Lalu yang kedua, wajib daripada berpuasa itu sendiri, yang kedua adalah wal akil, orang itu berakal. Artinya kalau dia tidak berakal, walaupun pada awalnya dia seorang muslim, lalu di tengah usianya terjadi sesuatu hal dan ia menjadi gila, maka orang tersebut tidak wajib untuk melaksanakan daripada ibadah puasa. Makanya ada orang yang bilang di dalam pembahasan puasa ini sendiri, kayak tadi, orang musafir boleh ia tidak berpuasa, tetapi ketika dia sudah nanti pulang atau sudah nyampe di tempat tujuannya, maka ia wajib daripada mengkodok daripada puasa yang ia tinggalkan. Ada kala karena orang itu juga wajib mengkodok puasa dan juga wajib membayar fidyah. Contohnya ibu-ibu yang sedang hamil besar atau ibu-ibu yang sedang menyusui. Karena kekhawatirannya kepada anaknya. Kalau ia melaksanakan puasa, air susunya, ASI-nya akan berkurang. Lalu khawatir kepada anaknya akan sakit. Atau orang yang sedang hamil, seorang ibu-ibu yang hamil tua, yang hamil sudah besar, khawatir kepada kondisi anaknya yang dalam janinnya, maka ia di saat itu dia berbuka artinya tidak puasa, wajib mengkodok dan wajib juga membayar fidyah. Nah, kalau tidak ingin membayar fidyah, mengkodok puasa, maka inilah seperti tadi, orang gila. Jadi kalau orang gila, ada kan dia gila 2 tahun, 3 tahun, lalu ia sehat, maka puasa yang ia tinggalkan itu, yang saat masa gilanya 3 tahun tidak berpuasa, ia tidak wajib mengkodok. Kiranya ada jamaah yang ingin seperti itu. Ketika bulan Ramadan dia gila, lalu ia tidak berpuasa. Saya kira kita tidak menginginkan. Bahkan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena sehat jasmani maupun rohani itu adalah satu nikmat yang sangat luar biasa. Dengan kesehatan inilah kita justru bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan yang memang diperuntukkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, orang yang diwajibkan berpuasa itu adalah wal balik, orang yang sudah balik. Artinya kalau anak yang belum balik tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mendidik, untuk menganjurkan, untuk mengajar bagaimana anak itu sendiri untuk berpuasa. Tetapi kita sebagai orang tua tidak boleh memaksa. Ketika anak baru berumur 7 tahun, apalagi 6 tahun, lalu kita paksa sampai 1 bulan pun dia berpuasa, atau kita paksa 1 hari pun, maka kita tidak boleh. Kita didik supaya terbiasa dia berpuasa, walaupun sampai jam 10, atau sampai zuhur, atau sampai asar, atau bahkan sampai jam 5.
walaupun tinggal 1 jam lagi akan berbuka. Tapi karena anak-anak itu minta berbuka, sudah tidak tahan, maka kita orang tua tidak boleh melarangnya. Berikan dia berbuka. Jangan sampai lalu ia melarangnya dan menahannya anak itu untuk berbuka, disuruh tidur menanti berbuka. Lalu ternyata ketika di saat berbuka, anak itu dibangunkan, kondisinya sudah meninggal. Na'udzubillah. Kalau terjadi seperti ini, maka kita sebagai orang tua yang bagaimana berdosa karena memasak anak kecil yang belum wajib berpuasa, tapi kita paksa untuk melaksanakan puasa 1 hari pun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah yang diwajibkan orang berpuasa itu al-qadir. Artinya orang yang mampu untuk melaksanakan berpuasa. Karena ketidakmampuan ini bisa jadi seperti tadi, kondisi hamil, kondisi musafir, atau kondisi sakit, atau juga kondisi karena umur. Karena umurnya yang sudah lanjut usia, maka ia sudah di saat itu tidak mampu melaksanakan puasa. Tetapi agama memberikan jalan, yaitu adalah dengan membayar fidyah 1 mud per harinya. Bagi orang yang memang sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa karena faktor usianya yang sudah lanjut atau faktor karena sakit yang permanen yang tidak ada harapan sembuh. Tetapi kalau di kemudian hari orang yang sakit lalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keajaiban, maka ia wajib juga mengqada daripada ibadah puasa yang ia tinggalkan selama sakit itu. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hal ini seringkali juga terjadi di tengah-tengah pemahaman masyarakat kita, orang yang dalam kondisi sedang sakit, dia memaksakan diri untuk berpuasa. Walaupun itu ibadah, tetapi Allah tidak memaksa. Kalau sampai akan menzalimi diri sendiri, kalau sampai dengan berpuasa ia sakitnya akan bertambah parah. Apalagi kalau karena puasanya dia akan lalu meninggal dunia, akan mati. Di situ agama pun juga mengharamkan untuk berpuasa. Karena titik berat daripada ibadah puasa adalah kesehatan. Kesehatan kita ini. Makanya jauh-jauh sebelum kemarin dari bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa afiyah wa sahatal wal afiyah. Artinya berikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur bulan Ramadan dan sehat dan afiat. Artinya kita sampai di bulan Ramadan saat ini diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu daripada melaksanakan ibadah-ibadah, meraih daripada kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan ini sendiri. Karena seperti tadi, titik berat daripada ibadah puasa adalah di kesehatan kita. Bagi orang yang sakit, dia tidak wajib untuk berpuasa. Tetapi kalau ada harapan sembuh, tidak juga untuk membayar fidyah. Lalu ketika nanti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah ia diwajibkan untuk mengqada. Tetapi andaikan ada seseorang yang di bulan Ramadan dia sakit, lalu setelah bulan Ramadan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia lalai sampai bertemu dengan Ramadan lagi, ternyata ia belum membayar, belum mengqada, belum mengqada daripada puasa yang ia tinggalkan di bulan Ramadan kemarin.
Nah, karena kelalaiannya itu, maka orang tersebut dia harus membayar fidyah 1 hari 1 mud yang ia tinggalkan puasa di waktu sakit tahun kemarin. Serta juga ia harus bagaimana mengkadanya. Bukan berarti dengan membayar fidyah lalu dia gugur untuk mengkadanya, tetap dia juga harus mengkada daripada puasa yang ia tinggalkan. Karena ia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang ketika itu memang sudah divonis oleh dokter sakit yang memang tidak ada harapan sembuh. Sehingga ia cukup dengan membayar fidyah itu. Lalu ia pun juga tidak mengkada lagi. Atau karena usia yang sudah lanjut, maka ia pun juga tidak mungkin untuk mengkada lagi karena orang yang sudah tua, sudah pikir. Maka ahli warisnya lah yang membayar daripada per hari 1 mud. Kalau andaikan orang itu ternyata memang orang yang mempunyai harta benda, maka harta benda orang tersebutlah yang, walaupun dia tidak punya, maka ahli warisnya lah yang akan membayarnya. Dan disyaratkan juga untuk mengeluarkannya setiap hari. Tetap kita sebagai keluarganya menganjurkan baik yang sakit permanen dan orang tua yang sudah lanjut usia di malam harinya niat, walaupun dia keesokan hari sudah pagi-pagi buta atau masih jam 6, jam 7 sudah dia berbuka, sudah dia makan, dia sudah sarapan. Di saat itulah kita keluarkan fidyahnya 1 mud. Karena ulama menganjurkan membayar mud itu adalah per hari. Tidak boleh kita menunggu akhir. Nantilah sekali-kali di akhir Ramadan kita keluarkan 30 mud. Atau karena mungkin orang beradah biar tidak repot, sekarang aja udah kita keluarkan mud. Nah, orang tidak punya jaminan yang sudah dikeluarkannya mud 1 bulan, ternyata di pertengahan Ramadan atau baru-baru mulai Ramadan dia sudah meninggal. Walaupun mungkin saja ahli warisnya akan menggolongkan daripada sedekah, tetapi itu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh fikih itu sendiri. Nah, inilah kembali lagi seperti dalam pertemuan-pertemuan yang lain saya sampaikan bahwa perlunya daripada ilmu itu sendiri. Karena dengan ilmu itulah orang itu akan ibadah dengan baik. Pada saat dia mengeluarkan 30 mud dalam 1 bulan, karena dia mengeluarkannya di awal-awal atau di akhir sekaligus, itu yang tidak dibenarkan. Sama mengeluarkan 30 mud, tapi dia setiap hari dia keluarkan. Kapan orang tuanya yang sudah tua itu buka, disitulah dikeluarkan. Kapan keluarganya yang sakit permanen itu buka, disitulah setiap hari dikeluarkan. Itulah yang benar. Walaupun bentuknya sama. Sama-sama 30 mud. Kembali kepada Imam Ruslan, mardudatun la tuqbal. Itulah ketika seseorang tidak didasari daripada melakukan satu ibadah, satu perbuatan, amalan yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, tidak didasari dengan pendidikan, tidak didasari dengan ilmu, maka mengakibatkan ibadahnya walaupun sama yang ia keluarkan tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertemuan kita untuk saat ini pertama kita membahas tentang puasa. Saya cukupkan dulu, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Insya Allah kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya dalam pertemuan yang akan datang dengan membahas tentang rukun-rukun daripada puasa itu sendiri. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keafiatan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam menyampaikan. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.